Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian pada kesempatan ini kita akan membahas materi minggu yang lalu, yaitu tentang debat. Yang dimaksud debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat atau adu argumen mengenai suatu hal dengan saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Jadi debat pada umumnya adalah pembahasan dan tukar pendapat namun saling mempertahankan argumen atau alasannya masing-masing. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya dan kali ini kita hanya mengulang kembali. Selanjutnya, apa tujuan daripada debat? Debat yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, baik perorangan maupun kelompok, organisasi, bertujuan untuk melatih kemampuan seseorang dalam mematahkan pendapat orang lain, lawan kelompok lain atau organisasi lain dengan alasan-alasan yang konkret atau fakta. 2. Melatih keberanian seseorang dalam mengutarakan pendapatnya. 3. Meningkatkan kemampuan seseorang dalam merespon suatu masalah. Dalam debat kita mengenal ada beberapa macam teknik. Apa yang terdapat di dalam debat atau teknik debat? Di antaranya adalah satu, teknik trapping, atau dengan kata lain adalah teknik jebakan. Merupakan suatu teknik debat yang digunakan untuk menggiring lawan menuju kepada suatu poin bahasan tertentu yang sudah dipersiapkan segala kelemahannya oleh lawan kita membahas suatu permasalahan ataupun debat. Yang kedua, ada teknik switching atau teknik tukar posisi. Merupakan suatu teknik debat yang digunakan untuk menjadikan argumen lawan sebagai argumen kita dan membuatnya menjawab sendiri kritik yang dilontarkannya, sehingga seolah-olah kita bertukar posisi dengan lawan. Dengan teknik ini membuat kita tidak perlu menjawab apa yang kita sampaikan. 3. Teknik contradicting atau teknik membuat kontradiksi. Merupakan suatu teknik debat yang digunakan dengan memunculkan kontradiksi pada logika lawan, dengan tujuan untuk menggunakan teknik contradicting ini dibutuhkan suatu logika yang kuat. 4. Teknik balancing. Teknik ini merupakan suatu teknik debat yang digunakan dengan cara menanggapi kritikan lawan dengan kritik yang seimbang. Teknik balancing ini biasanya digunakan pada saat kehabisan jawaban untuk membela diri, sehingga yang bisa dilakukan hanyalah menjadikan lawan berada pada posisi yang sama. Selanjutnya, teknik menghakimi. Suatu teknik debat yang digunakan untuk membuat lawan debat pada posisi orang yang bersalah, yang harus membela dirinya tanpa
memberinya kesempatan kepada lawan untuk menyerang balik. Pada dasarnya, debat dengan diskusi itu sama, namun terdapat beberapa macam perbedaan. Apa yang terdapat di dalam perbedaan antara diskusi dengan debat? Debat ada pihak afirmasi atau afirmatif atau pihak oposisi. Pihak yang tidak sependapat, pihak afirmatif atau oposisi ini adalah pihak yang tidak sependapat dengan suatu pembahasan masalah. 2. Unsur emosi banyak berperan. Jadi seakan-akan ini akan adu pendapat, atau dengan bahasa lain banyak menimbulkan suatu pertengkaran dalam pembicaraan. 3. Saling menyerang, merasa pendapatnya yang lebih benar. Argumentasi disampaikan untuk menguatkan pendapatnya dan mematahkan pendapat orang lain. Jadi saling menyerang antar individu atau kelompok atau organisasi yang berbeda sehingga saling menjatuhkan lawan debat. Tujuannya untuk mencapai kemenangan satu pihak. Dalam debat, kita harus pandai-pandai untuk menyampaikan suatu argumen yang disertai dengan fakta, data yang konkret, sehingga kita akan mencapai suatu tujuan, yaitu kemenangan. Selanjutnya, moderator berperan sebagai penengah, mengatur jalannya suatu debat. Tidak ada kebebasan tanya jawab. Hasilnya diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Jadi yang menang atau kalah itu adalah ditentukan oleh juri melalui voting. Metode formal untuk memprestasikan argumen pro dan kontra cenderung dijadikan konteks. Kebanyakan yang diangkat adalah suatu permasalahan dan pembicaranya kebanyakan dari pihak yang pro dan kontra. Itu adalah debat. Sedangkan di dalam diskusi tidak ada pihak afirmatif atau pihak oposisi, pihak yang pro atau pihak yang kontra, tidak ada. Jadi kita berbicara, berdiskusi. Dalam diskusi ini adalah untuk mencapai kesepakatan secara bersama-sama. Yang kedua, mengedepankan intelektual. Emosi tidak banyak berperan. Jadi kita di sini adalah mengemukakan suatu pendapat, tapi tidak ada atau tidak sertai dengan emosi. Keadaan yang cukup menyenangkan, di mana para peserta mengutarakan pendapatnya masing-masing mengenai suatu subjek tertentu, saling memahami. Argumen disampaikan untuk memperoleh informasi serinci mungkin, bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk mencari solusi secara bersama-sama. Selanjutnya, tujuannya mencari penyelesaian atau kebenaran mosi atau topik secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama. Moderator berperan sebagai pengontrol diskusi, pengatur jalannya waktu diskusi. Adanya keterbukaan tanya jawab. Hasilnya diperoleh melalui mufakat, kesepakatan secara bersama-sama. Tidak ada voting. Kalau di dalam debat itu adanya suatu voting, tapi kalau di sini adalah keputusan atau hasil rapat diperoleh secara mufakat. Sebuah
debatan yang sifatnya informal. Itu perbedaan antara debat dan diskusi. Apa persamaannya? Debat dan diskusi adalah sama-sama dilakukan oleh dua orang, dua kelompok, dua organisasi ataupun lebih. Terakhir, anak sekalian, pada kesempatan kali ini ada satu tugas. Yang pertama adalah jelaskan yang dimaksud dengan debat, yang tadi sudah kita bahas minggu yang lalu. Yang kedua, mengapa di dalam debat sebaiknya menggunakan ragam bahasa baku. Jelaskan mengapa harus menggunakan bahasa baku. Tiga, apa yang dimaksud dengan ragam bahasa baku. Terakhir, apa yang dimaksud mosi dalam debat dan dari mana kalian atau kamu mengetahui mosi dalam debat tersebut. Jelaskan. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kita dalam kondisi yang sehat walafiat dan bisa bertemu dalam tatap muka di kesempatan yang akan lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.